Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami banggakan para mahasiswa sekalian dari FKKM KUGM pada program CFHC IPE. Pada kesempatan ini saya Cahya Priyantama selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Tata Kelola Kesehatan Masyarakat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman akan mengangkat topik sebagaimana amanah yang disampaikan kepada kami terkait dengan pengenalan masalah kesehatan prioritas di masyarakat dan pengenalan UKBM di Kabupaten Sleman. Mengapa permasalahan ini diangkat? Mengapa topik ini diangkat? Tentu saja karena memang dari mahasiswa kesehatan, terutama dari FKKM KUGM, tentu saja perlu untuk dapat melakukan pengenalan masalah kesehatan di masyarakat, kemudian bagaimana cara untuk memprioritaskan dan bagaimana agar masalah-masalah itu bisa ditanggulangi dan dipecahkan bersama dengan masyarakat melalui UKBM. Oleh karena itu, kami akan sampaikan 3 outline terkait dengan topik ini. Baik, untuk yang pertama terkait dengan pengenalan masalah kesehatan di masyarakat. Berbagai masalah tentu saja di dalam masyarakat itu sangat kompleks masalah kesehatannya. Nah, masalah kesehatan itu banyak yang tentu saja diketahui ada masalah kesehatan itu sendiri, mulai dari penyakit, kemudian determinannya, baik itu determinan sosialnya, kemudian yang terkait baik terkait dengan perilaku, kemudian terkait dengan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Nah, apa saja masalah yang ada di masyarakat perlu kita ketahui lebih lanjut. Nah, apa yang perlu diketahui nanti akan kita pelajari, teknik apa, kemudian metode apa yang perlu dilakukan. Untuk dapat mengenali permasalahan kesehatan, tentu saja kita harus memahami dengan data yang ada di masyarakat. Nah, data yang ada di masyarakat itu dapat kita peroleh melalui survei mawas diri, kemudian melalui musyawarah masyarakat desa, dan juga melalui keluhan langsung atau saran dari masyarakat. Nah, untuk dapat mengetahui bagaimana determinan sosial yang ada di masyarakat yang mempengaruhi kesehatan, maka kita juga perlu untuk melakukan kajian ya, untuk pengenalan terhadap baik itu geografisnya di wilayah kelurahan tersebut atau di wilayah desa tersebut, kemudian mengetahui keadaan demografisnya dari penduduk di wilayah, kemudian sosialnya, kemudian pendidikannya, kemudian keadaan ekonomi, kemudian kependudukan, sampai dengan sarana-prasarana yang tersedia di wilayah. Mahasiswa sekalian, selain itu, sumber data masalah kesehatan itu juga kita perlu lihat dari fasilitas pelayanan primer yang ada di sana. Dalam hal ini adalah puskesmas, di mana pada era sekarang yang sudah melaksanakan penerapan implementasi atau integrasi layanan primer, yang mana pelayanan itu dikategorikan berdasarkan klaster ibu dan anak, remaja, kemudian klaster usia dewasa, sampai dengan klaster penanggulangan penyakit. Nah, data-data terkait dengan permasalahan berbasis klaster tersebut perlu kita kenali, ya, perlu kita lihat bagaimana capaiannya, bagaimana masalah-masalah yang muncul, penyakit yang terjadi paling banyak di klaster apa, kemudian penyakit-penyakit apa yang berpotensi menjadi KLB atau yang menyebabkan masalah kesehatan masyarakat melalui klaster penanggulangan penyakit. Nah, kemudian dari permasalahan tersebut, ya, dari sumber data yang kita peroleh, maka kita dapat melaksanakan untuk dapat mengenalinya, kita perlu untuk melakukan survei mawas diri. Apa yang dimaksud dengan survei mawas diri? Jadi, survei mawas diri itu merupakan upaya, ya, sebuah upaya yang dilakukan oleh baik itu masyarakat setempat maupun tenaga kesehatan yang ada di wilayah untuk dapat yang pertama mengetahui masalah kesehatannya. Jadi, untuk mengetahui masalah-masalah kesehatan yang ada di wilayah tersebut, kemudian untuk mengetahui faktor penyebab masalah kesehatan, baik itu faktor perilaku, ya, perilaku yang berisiko maupun non perilaku, termasuk lingkungan, termasuk kebijakan apa yang barangkali menyebabkan masalah di wilayah itu semakin bertambah buruk, ya, masalah kesehatannya. Kemudian potensi yang dimiliki oleh pemerintah setempat, ya, potensi apa yang sudah dimiliki, apa yang belum dimiliki, sehingga nanti dari
tiga hal itu, mulai dari masalah kesehatan, kemudian faktor penyebabnya, dan potensi-potensinya, kita memperoleh gambaran lebih utuh, ya. Sehingga di dalam survei mawas diri kita memperoleh tiga hal yang utama. Selain itu, kita juga perlu untuk melakukan berbagai jenis teknik, ya, untuk bisa mendapatkan tiga masalah itu, tiga poin tersebut. Di antaranya adalah melakukan wawancara. Jadi mahasiswa sekalian bisa melakukan wawancara, kemudian bisa menggunakan teknik FGD atau diskusi kelompok terarah, kemudian bisa melakukan survei, baik itu survei secara manual maupun survei secara elektronik, ya, dengan kuesioner, maupun melakukan observasi. Jadi observasi langsung ke lingkungan setempat untuk mengetahui barangkali kondisi-kondisi yang diperoleh dari hasil wawancara itu tidak sesuai. Jadi melakukan semacam validasi dengan observasi. Nah, hasil dari survei mawas diri tentunya kita memperoleh permasalahan yang tidak sedikit, ya. Kita punya listing atau daftar permasalahan. Permasalahan-permasalahan kesehatan itu harus dilakukan penetapan prioritas, ya. Untuk apa? Ya, karena kita punya keterbatasan dalam mengatasi masalah itu karena adanya keterbatasan sumber daya. Nah, sehingga langkah yang berikutnya kita perlu mempelajari bagaimana melakukan pendekatan untuk memprioritaskan masalah kesehatan di masyarakat. Sebenarnya ada banyak, ya, ada beberapa jenis atau ada banyak metode, ada banyak teknik untuk bisa memprioritaskan masalah kesehatan di wilayah atau di masyarakat. Nah, adalah menggunakan metode USG. Metode USG ini dihasilkan oleh ahli yang nanti bisa dilakukan di masyarakat dengan mengkuantifikasikan permasalahan yang diperoleh, ya. Metode ini dilakukan dengan teknik scoring, ya, dengan pertimbangan yang pertama berdasarkan urgensinya, ya, kemendesakannya, kemudian yang berikutnya adalah seriousness-nya atau keseriusan permasalahan kesehatannya, kemudian growth atau kemungkinan berkembangnya masalah, ya. Oleh karena itu perlu dipelajari bagaimana langkah-langkah untuk melaksanakan penetapan prioritas dengan metode USG. Yang pertama, hasil dari survei mawas diri tadi dilakukan penyusunan daftar masalah, dilakukan listing. Kemudian daftar itu didiskusikan dengan sesama tenaga kesehatan bisa, atau lebih bagus lagi dibahas karena memang sifatnya adalah musyawarah, maka dibahas dengan baik itu kader maupun tokoh-tokoh setempat agar nanti pemecahannya bisa dilakukan bersama-sama. Kemudian membandingkan permasalahan berdasarkan urgensinya, keseriusannya maupun tingkat perkembangannya. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara pemberian scoring. Scoringnya sebenarnya relatif, ya, ada yang menyebutkan 1 sampai 10, 1 sampai 5, tapi lebih mudahnya, sederhananya bisa menetapkan skor kurang lebih 1 sampai 5. Jadi memilih, ya, dari permasalahan-permasalahan tersebut nanti dipaparkan, ya, kemudian dilakukan penentuan disepakati bersama masyarakat, bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan tenaga kesehatan untuk menetapkan skornya, ya. Kemudian hasil dari skor yang setelah dijumlahkan yang paling tinggi masalahnya, maka itulah yang menjadi prioritas. Tentu saja hasil penjumlahan itu kalau memang belum dirasa pas oleh masyarakat, belum dirasa pas oleh stakeholder, maka bisa dilakukan pembahasan lebih lanjut dan nanti diulangi dan hasilnya bisa ditetapkan sebagai prioritas. Nah, bagaimana contohnya? Mahasiswa sekalian bisa lihat bahwa untuk bisa memprioritaskan masalah kesehatan itu berbagai masalah yang tadi diperoleh dan sudah dilakukan metode USG, maka kalau kita contohkan, misalnya ada 4 jenis masalah yang diperoleh dari hasil survei mawas diri, gitu, ya. Misalnya ada masalah diare, kemudian cakupan kunjungan balita ke posyandu rendah atau DPRS rendah, kemudian ASI eksklusif yang pemberiannya rendah, sampai dengan merokok di dalam rumah yang tinggi. Nah, setelah dilakukan metode USG, misalnya hasilnya diperoleh sebagai berikut. Hasilnya ternyata D/S-nya itu yang paling tinggi total skornya sebesar 14, sehingga dia menempati poin yang pertama, menempati prioritas masalah yang pertama. Kemudian
Uh, Hasil dari masalah yang sudah diprioritaskan, maka disepakati untuk dipecahkan, dilakukan penanggulangan, dilakukan pengendalian maupun pemecahan untuk mendapatkan solusi-solusinya. Nah, kemudian bagaimana hubungannya dengan UKBM? Apa hubungannya dengan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat? Nah, sebenarnya ada banyak korelasinya ya, karena memang permasalahan yang tadi sudah diangkat itu nanti akan dikerjakan atau diatasi, diintervensi bersama-sama dengan masyarakat. Wadahnya melalui UKBM atau upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Namanya saja bersumber daya masyarakat, maka memang tidak bisa lepas, sehingga penanganannya, pemecahannya itu tidak hanya dari tenaga kesehatan saja. Jadi bersama-sama dengan masyarakat. Karena memang konsep dalam pemberdayaan di masyarakat ini ya tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan ya, mengajak kesadaran dan kemampuan dari individu maupun keluarga sampai dengan masyarakat agar mereka bisa berperan aktif, agar mereka bisa terlibat dalam mengatasi masalah kesehatan itu, kemudian melakukan fasilitasi ya, barangkali nanti dari stakeholder yang memiliki kemampuan sumber daya lebih bisa memfasilitasi pemecahan masalah itu. Kemudian UKBM yang sudah terbentuk itu memang lebih melakukan upaya-upaya promotif preventif dan mereka tidak bisa berdiri sendiri, tetap harus membutuhkan pembinaan dan baik itu kelembagaan maupun pembinaan teknis, baik itu dari puskesmas atau fasilitas primer, pembinaan dari pemerintah kelurahan maupun pembinaan dari lembaga-lembaga terkait lainnya agar dalam proses pelaksanaannya nanti bisa bermanfaat dan tetap berkualitas. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan UKBM? Jadi UKBM itu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang menjadi wahana untuk pemberdayaan ya, dibentuk atas dasar kebutuhan. Jadi bukan semacam dorongan semata dari atas atau semacam top down gitu, tapi memang berdasarkan kebutuhan. Jadi setelah dilakukan kajian di masyarakat, dibahas bersama masyarakat, mereka lah yang menginginkan, mereka yang membutuhkan. Kemudian mereka juga turut mengelola. Jadi tidak diberikan atau tidak diserahkan hanya kepada pemerintah saja, baik itu kelurahan maupun puskesmas maupun dari pemerintah yang lain, tapi dikelola dari mereka, untuk mereka dan bersama-sama dengan masyarakat. Dan pembinaannya nanti dari berbagai pihak ya, baik itu lintas sektor maupun pemangku kepentingan yang terkait lainnya. Nah, sebenarnya jenis-jenis dari UKBM itu cukup banyak ya, mulai dari Poskesdes, Posyandu, Posbindu PTM, ada Pos UKK atau upaya kesehatan kerja, Pos Maldes atau Pos Malaria Desa, Pos TB Desa, Pos Kesehatan Pesantren, dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak jenis dari UKBM. Karena memang UKBM itu memang bersumber dari masyarakat dan memiliki peran dalam rangka untuk pengendalian suatu permasalahan kesehatan sesuai dengan tujuan dibentuknya. Tahap-tahap proses pembentukannya itu sesuai dengan regulasi yang ada, dimulai dari pengenalan kondisi wilayah tersebut ya, sampai dengan pembinaan kelestarian. Jadi prosesnya itu dilakukan secara bertahap. Dan dalam rangka untuk pembentukannya supaya nanti tetap bisa sustain, maka diharapkan memenuhi persyaratan-persyaratan, mulai dari ada struktur kepengurusan. Jadi UKBM harus ada siapa yang bertanggung jawab ya, entah itu ketuanya, kemudian sekretarisnya, kemudian bidang-bidangnya atau divisinya atau penanggung jawab suatu kegiatannya. Kemudian tentu saja untuk dapat menggerakkan lembaga tersebut maka butuh sumber daya manusianya. Siapa? Yakni kader ya. Jadi bisa kader kesehatan, nanti bisa kader-kader yang nanti memang sudah terlatih untuk bisa menjadi pengelola UKBM tersebut. Dan tentu saja memiliki sumber daya. Sumber daya misalnya untuk penyelenggaraan suatu layanan, ya punya mebeler yang sederhana ya, kemudian punya tempatnya, jangan sampai melakukan pembentukan UKBM tapi tidak diikuti dengan sumber daya yang mencukupi. Nah, namun di era sekarang setelah terjadi integrasi layanan primer ya dalam kebijakan yang terbaru maupun regulasi yang terbaru tentang posyandu, maka berbagai UKBM itu
sebagian besar sudah menggabung dalam suatu posyandu ya. Sehingga memang posyandu yang ada menjadi UKBM yang paling kuat saat ini ya, cukup kuat saat ini, bahkan sudah meningkat statusnya menjadi sebuah lembaga di tingkat kelurahan atau di tingkat desa. Nah, tapi keberadaannya ada di wilayah atau mulai dari tingkat padukuhan maupun di tingkat RT atau di tingkat RW sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat dengan memperhatikan jumlah penduduk maupun aspek-aspek yang lainnya. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana sebenarnya hubungan antara posyandu dengan layanan primer. Nah, sebenarnya posyandu itu, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa saat ini sudah menggabungkan berbagai jenis layanan ya, yang dulu ada posyandu lansia, kemudian ada posyandu posbindu PTM, ada posyandu remaja dan lain sebagainya. Nah, itu bergabung menjadi satu karena posyandu itu menjadi posyandu yang terintegrasi ya. Maka posyandu melakukan jangkauan pelayanan lebih luas kepada seluruh siklus kehidupan ya, untuk melakukan pembinaan maupun melakukan upaya promotif preventif terhadap keluarga maupun masyarakat yang berkoordinasi dengan puskesmas pembantu yang di era sekarang ini istilahnya mungkin sudah akan berubah menjadi unit pelayanan kesehatan di tingkat desa atau kelurahan yang dulu istilahnya pustu, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas di wilayah tersebut. Nah, sehingga posyandu nanti harus mampu ya, karena sudah mulai bergeser perannya dan mulai semakin kuat, maka membutuhkan peran serta dari mahasiswa sekalian mau sebagai stakeholder untuk membantu dalam layanan di masyarakat, di mana posyandu itu punya ketugasan baik itu di hari buka maupun di luar hari buka. Di dalam hari buka, posyandu melaksanakan pelayanan setiap bulan ya, dengan menyasar pada seluruh siklus kehidupan mulai dari ibu hamil, balita, remaja, usia produktif atau dewasa sampai dengan lanjut usia. Nah, kemudian selain itu pelayanan yang diberikan bisa berupa penyuluhan kesehatan, kemudian deteksi dini atau screening, POCT atau rapid test, ya, kemudian pemberian imunisasi pada sebagian wilayah juga bisa dilakukan dengan memperhatikan menjaga kualitas dan mutu vaksinnya, kemudian suplementasi, ya, misalnya suplementasi tablet tambah darah, kemudian obat cacing dan lain sebagainya. Nah, karena memang layanan di dalam posyandu itu cukup kompleks, maka memang butuh asistensi dan dukungan dari tenaga kesehatan. Meskipun di dalamnya sudah ada kader-kader kesehatan yang terlatih, ya, karena mereka diharapkan sudah memenuhi keterampilan dasar sebanyak 25 jenis, ya. Jadi keterampilan yang dimiliki oleh para kader posyandu itu saat ini sudah mulai bertahap untuk dipenuhi agar mereka mampu untuk memberikan layanan sesuai dengan siklus kehidupan. Kemudian di luar hari buka, ya, jadi kader di posyandu itu mereka juga punya kewajiban untuk melakukan yang pertama bisa kunjungan rumah. Jadi melakukan kunjungan rumah terhadap siapa? Terhadap anggota masyarakat atau keluarga yang barangkali punya tanda bahaya. Misalnya ibu hamil yang dalam kondisi tanda bahaya, misalnya berisiko preeklamsi atau perdarahan. Kemudian itu istilahnya danger sign, ya. Kemudian ada juga yang memiliki ketidakpatuhan, ya, non-compliance. Jadi masyarakat yang tidak patuh untuk melakukan pengobatan, ya. Jadi misalnya ada pasien atau anggota masyarakat yang rutin berobat ke puskesmas, kemudian datang ke posyandu untuk mendapatkan layanan, untuk mendapatkan pemeriksaan, tapi dalam waktu berikutnya mereka tidak datang sampai berbulan-bulan, artinya mereka tidak mendapatkan atau tidak mengkonsumsi obat sesuai dengan yang sudah diberikan oleh puskesmas, maka wajib bagi kader itu untuk mendatangi, ya, melakukan kunjungan rumah dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan minum obat, ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjangkau masyarakat atau anggota keluarga yang tidak pernah mendapatkan layanan kesehatan atau missing service. Jadi tugas di posyandu itu luar biasa, ya. Selain untuk melakukan layanan untuk seluruh siklus kehidupan, baik itu layanan penyuluhan, kemudian deteksi dini, rapid test atau POCT,
imunisasi sampai suplementasi juga melakukan kunjungan di luar hari buka. Ya, kemudian ini adalah beberapa jenis bagaimana gambaran posyandu yang ada di Kabupaten Sleman. Saat ini sudah mulai meningkat ya kondisinya, tapi tentu saja butuh dukungan dari berbagai pihak termasuk mahasiswa sekalian agar mampu untuk memberikan layanan yang berkualitas dan bermutu sesuai dengan standarnya. Nah, saat ini hampir semua posyandu sudah mampu untuk memberikan layanan sesuai dengan siklus kehidupan, artinya tidak hanya untuk balita maupun ibu hamil saja, tapi sampai dengan lansia. Nah, oleh karena itu yang menjadi highlight di sini adalah untuk dapat melakukan pengenalan masalah kesehatan, kita bisa melakukan survei malas diri, ini teknik yang sederhana, kemudian jenis UKBM, berbagai jenis UKBM itu berpotensi untuk dapat mendukung layanan kesehatan, dan salah satunya adalah posyandu. Tidak hanya sekedar UKBM semata yang berdiri sendiri, tapi sudah terintegrasi atau menjadi bagian integral dalam layanan primer. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Silakan untuk dapat mempelajari lebih lanjut terkait dengan topik ini. Nanti akan ada sesi diskusi berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.